warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Apa kabar? Sehat selalu ya. Dan Ibu harap kalian tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Oke anak-anakku, kali ini kita akan lanjut ke materi minggu lalu ya, melanjutkan tentang pengukuran bagian yang ketiga ya. Kemarin sudah pengukuran 1 dan 2 di video yang sudah lalu ya. Baik anak-anakku, kajiannya masih sama ya, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 dan 4.3 ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk kali ini kita akan mendeskripsikan notasi ilmiah dan aturan angka penting. Dan yang kedua, menggunakan prinsip angka penting dalam pengukuran. Ya. Kita lihat kembali peta konsep yang kemarin tentang pengukuran. Ya. Akurasi presisi sudah, alat ukur juga sudah. Nah, kali ini kita akan belajar ini angka penting dan kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Oke. Ya, angka penting. Ini ada istilah angka penting. Mungkin kalian belum pernah mendengar ya istilah angka penting. Apa sih angka penting itu? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, jadi kalau kita praktikum misalnya, kemudian kita mengadakan pengukuran, melakukan pengukuran, maka yang kita sampaikan, kita laporkan hasil pengukurannya itu, angka-angkanya kita sebut sebagai angka penting. Ya, kemudian angka penting ini juga fungsinya untuk menunjukkan ketelitian alat ukur yang digunakan. Ya, seperti kemarin kita pakai misalnya untuk mengukur panjang, ya ternyata meskipun sama-sama untuk mengukur besaran panjang, tapi antara mistar, jangka sorong dan mikrometer itu mempunyai ketelitian yang berbeda, sehingga nanti dalam menyatakan angka hasil pengukurannya, jumlah angka pentingnya pasti juga akan berbeda. Ya. Angka penting ini terdiri dari 2 bagian. Ya. Kita lihat 2 bagian itu adalah angka pasti, yaitu angka yang ditunjukkan pada skala alat ukur. Ya. Kemudian angka taksiran, yaitu angka yang diragukan, ya, istilahnya diragukan, atau angka terakhir dari angka penting, namanya angka taksiran. Dalam pengukuran ini hanya diperbolehkan ada 1 angka taksiran saja. Ya. Ya, kita lihat aturan penulisan angka penting. Jadi ada beberapa aturan penulisan ya, cara menuliskan angka penting ya, yaitu yang pertama nih, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, kalau kita melakukan pengukuran panjang dan hasil pengukurannya adalah 123,45 cm. Ya, jadi ciri khas dari angka penting ini pasti di sini selain ada angkanya adalah ada satuannya, karena dia hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Jadi harus ada besaran dan satuannya. Ya. Nah ini semua angka yang bukan 0, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka yang bukan 0. Maka 5 angka ini semua adalah angka penting. Ya. Berikutnya 15,5 kg. Ya, sebuah massa dia, massanya 15,5 kg. Nah ini juga kita tinggal hitung 1, 2, 3, berarti ada 3 angka penting. Oke, lanjutkan aturan berikutnya, yaitu aturan yang kedua, bahwa angka 0 ini yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, pengukuran massa, ini lihat ya, 10,65 gram. Ya, 10,65 gram. Ada angka 0 di sini yang terletak di antara 2 angka bukan 0. Maka angka 0 ini termasuk angka penting. Ya. Sehingga ada 4 angka penting di sini.
Ya, ada contoh yang lain nih. Pengukuran waktu 205 skor. Ya, ini juga ada angka 0 yang berada di antara dua angka bukan 0. Ini juga termasuk angka penting. Ya, jadi ada 3 angka penting. Berikutnya, peraturan atau aturan angka penting yang ketiga. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Kita lihat contohnya. Ya. 0,0075 meter. Nah, ya, jadi di sebelah kiri angka bukan 0, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Berarti ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3 angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0. Ini bukan angka penting. Sehingga dalam contoh pengukuran ini jumlah angka pentingnya ada 2, yaitu angka 7 dan angka 5. Ya. Lihat lagi, ada lagi contoh ini 0,805 meter. Nah, ini angka 0 yang ada di sebelah kiri angka bukan 0, ya, ini tidak termasuk angka penting. Tetapi angka 0 yang ada di antara angka 8 dan angka 5, ini karena 8 dan 5 kan bukan angka 0 ya, berarti angka 0 di tengah-tengahnya ini termasuk angka penting. Sehingga 0,85 ini kita lihat ada 3 angka. Jelas ya? Berikutnya, aturan yang keempat. Angka 0 di sebelah kanan, kalau tadi kiri ini di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting kecuali jika diberi tanda khusus, ya, misalnya ada tanda garis di bawah angka itu. Contoh, ya, hasil pengukuran waktu 10.500 detik, ya, maka angka 0 yang ada di belakang sendiri ini 00 ini bukan termasuk angka penting ya, tapi angka 0 di antara angka 1 dan 5 ini termasuk angka penting. Sehingga di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 3. Nah, bagaimana kalau diberi tanda seperti ini 10.500 detik, sama sih sebenarnya, tapi di bagian bawah angka 0 di belakang angka 5 ini diberi tanda garis bawah ya, nah, tanda, maka ini kita hitung sebagai angka penting. Sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 angka penting. Ya, ya, silahkan coba terapkan pada contoh-contoh hasil pengukuran yang lain untuk latihan ya, sehingga nanti tidak canggung lagi kalau menghitung jumlah angka pentingnya berapa. Ya. Oke, berikutnya tentang operasi angka penting. Nah, jadi ini hampir sama sebenarnya dengan aljabar biasa ya, ada operasi aljabar. Biasanya di mulai SD dulu kalian sudah belajar tentang operasi hitung ya, ada pelipat, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, sama di angka penting ini juga ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contohnya. Ya. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting, ini sifatnya apa ini angka penting. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung 1 angka taksilan. Lebih ya, 1 contoh. Ya. Seseorang melakukan pengukuran menghasilkan hasil pengukuran sebesar 62,4 meter. Ya. Kemudian dia melakukan pengukuran yang lain lagi, ya, menghasilkan hasil ukuran 15,32 meter. Nah, kalau dua hasil pengukuran ini dijumlahkan, berarti kita menjumlahkan angka penting ya. Maka nanti hasil akhirnya hanya boleh ada 1 angka taksilan saja. Ya, kita jumlahkan dulu nih. 4 ya, di belakang ini 2, 4 tambah 3 7 ya. 2 tambah 5 7, 6 tambah 1 7. Sehingga sebenarnya hasil aslinya kan 77,72 meter. Tetapi karena di belakang ini terdapat 2 angka taksilan, maka kita menuliskannya ya
menuliskannya dari hasil penjumlahan aturan angka penting ini kita tuliskan 77,7 meter. Ya, hanya boleh ada satu angka taksiran saja. Oke, paham ya? Ya, berikutnya operasi yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian. Ya, kita lihat hasil perkalian dan pembagian angka penting harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit dari angka yang digunakan dalam perkalian ataupun pembagian itu. Ulang lagi, hasil perkalian dan pembagian angka penting harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit dari angka yang digunakan dalam proses perkalian dan pembagian itu. Contoh, kita lihat contohnya ya. Ya, ada hasil pengukuran panjang dan lebar misalnya 2,32 cm. Kalau kita lihat ini ada 3 angka penting ya, 232 kali 2,8 cm. 2,8 ini 2 angka penting. Maka nanti hasilnya sesuai dengan aturan angka penting tentang perkalian dan pembagian ya, harus digunakan jumlah angka penting yang paling sedikit dari angka yang digunakan dalam perkalian ini. Berarti kan nanti harus kita jadikan menjadi dua angka penting. Paling sedikit yang 2 angka penting. Maka kalau hasilnya 6,496 cm persegi, kita tuliskan 2 angka penting saja, yaitu menjadi 6,5 cm persegi. Ya, nanti aturan pembulatan kita lihat selanjutnya, nanti ada aturan pembulatan. Meskipun demikian ini sudah bisa diperkirakan ya, biasanya kalau ini 496 sudah mendekati 500 kan, jadi 6,5. Oke. Operasi pemangkatan dan penarikan akar. Ya, banyaknya angka penting hasil pemangkatan dan penarikan akar itu sama dengan banyaknya angka penting dari bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Ya, contoh, ya, 2,5 cm kuadrat, 2,5 cm kuadrat. Ya, itu kan berarti yang dipangkatkan ada 2 angka penting, ya, 2,5 cm kuadrat. Tuliskannya keliru, 2,5 cm kuadrat. Hasilnya adalah 6,25, ya, 2,5 kuadrat 6,25 cm persegi. Nah, terus bagaimana cara menuliskannya? Karena harus sama dengan jumlah angka penting bilangan yang dipangkatkan. Berarti kan ini ada 2 angka penting, maka 6,25 ini kita tuliskan menjadi 2 angka penting saja, yaitu 6,3 cm persegi. Ya, contoh kedua yaitu bilangan yang ditarik akarnya ya, akar pangkat 3 dari 125 meter kubik. Ini kalau ditarik akarnya sama dengan ya, kalau 125 ditarik akar pangkat 3-nya kan 5 ya, tapi kita menuliskannya karena di sini bilangan yang ditarik akarnya itu ada 3 angka penting, maka kita tuliskan 5,00 meter ya. 5,00 ini adalah 3 angka penting. Oke, sudah paham semua ya? Mudah-mudahan paham. Baik, aturan pembulatan yang itu katakan nanti ada cara membulatkan ya, yaitu angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah ya. Lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas ya. Angka yang tepat sama dengan 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah bilangan genap ya, dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Ya, ini aturan pembulatan. Ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Ya. Jadi dalam pengukuran tidak mungkin kita melakukan pengukuran yang tepat, ya pasti ada kesalahan. Ya, kita lihat kesalahan apa saja
tidak mungkin dihilangkan, tetapi dapat diminimalkan. Itu konsepnya ya. Oke, jenis kesalahan dalam pengukuran. Yuk, kita lihat jenis kesalahan dalam pengukuran. Ya, yang pertama ada kesalahan sistematis. Apa itu kesalahan sistematis? Nah, kesalahan sistematis ini berkaitan dengan kesalahan komponen alat, ya, kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan di mana kita melakukan pengukuran, kesalahan pengamatan atau paralaks. Nah, ini kesalahan pengamatan atau paralaks ini seringkali terjadi pada saat kita melakukan percobaan di lab, ya. Misalnya kalian melakukan percobaan secara berkelompok, gitu ya, kemudian membaca alat ukur. Nah, itu yang benar bagaimana nih membaca alat ukurnya supaya tidak terjadi kesalahan paralaks ini, yaitu harus tepat, harus posisi mata itu harus di tengah. Jadi biasanya kalau satu kelompok kalian membaca bareng-bareng gitu ya, rombongan gitu, terus yang pas di tengah ini bilang 12,5 cm. Jadi yang di sebelah kirinya ini 12,4 ya. Nanti sebelah kanan pasti juga berbeda, 12,6 misalnya. Nah, inilah 12,4, 12,6 ini merupakan kesalahan pengamatan atau kesalahan paralaks. Nah, ini yang sering banget terjadi. Nah, terus bagaimana cara meminimalkan kesalahan sistematis ini? Yaitu dengan cara mendesain pengukuran secara teliti, ya. Jadi harus disetting gitu ya dengan teliti. Nah, misalnya mengisolasi tempat pengukuran. Ya, misalnya saja ada suatu saat kalian melakukan percobaan mengukur percepatan gravitasi di Parangtritis misalnya di pantai ya. Nah, anginnya kan bertiupnya cukup besar gitu ya. Padahal kalian menggunakan ayunan sederhana misalnya. Nah, itu kan berarti akan terjadi kesalahan sistematis yang luar biasa ya, karena angin sangat mempengaruhi ayunan itu. Nah, maka harus mengisolasi tempat pengukuran. Kemudian bisa juga dengan cara melakukan kalibrasi alat ukur, tera yang dikalibrasi. Baik. Yang kedua, kesalahan acak. Nah, ini kesalahan acak ini umumnya bersumber dari gejala yang tidak bisa diatasi secara tuntas. Ya. Kenapa? Karena biasanya berupa perubahan yang sangat cepat dan acak, sehingga untuk mengontrolnya di luar kemampuan kita. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah tadi yang Ibu katakan ya, gerak acak molekul udara atau ion. Nah, ini sudah tidak bisa dikontrol lagi ya, karena yang namanya molekul udara itu pasti bergerak. Nah, dia berpeluang untuk mengganggu alat ukur yang halus ya, alat ukur yang peka. Misalnya ini mikrogalvanometer. Nah, ini sudah ditunjukkan galvanometer ya. Itu adalah alat ukur arus listrik yang cukup peka ya. Jadi, arus listrik yang kecil itu bisa kita ukur dengan menggunakan galvano. Nah, padahal ini mikrogalvanometer itu ukuran yang lebih kecil lagi kan. Ini sudah kita bahas di kisaran dan satuan ya. Ya, bagaimana cara mengatasinya atau meminimalkan ya? Paling tidak meminimalkan adalah dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Ya. Baik, anak-anakku, kita lihat ketidakpastian dalam pengukuran. Ya. Hasil pengukuran itu suatu besaran fisika, bisa kita lihat cara menuliskan atau melaporkan dari hasil pengukuran sebuah besaran fisika yang kita ukur. Cara menuliskannya begini: X sama dengan X0 plus minus delta X, gitu ya. Nah, apa itu X? X ini menunjukkan pendekatan hasil pengukurannya, ya. Kemudian X0 ini menunjukkan hasil pengukurannya, ya. Plus minus ya. Delta X inilah yang disebut dengan ketidakpastian pengukurannya, ya. Jadi ketidakpastian bisa lebih, bisa kurang, ya, namanya ketidakpastian. Baik, kita lihat bagaimana kalau kita menyatakan hasil pengukuran apabila pengukuran itu kita lakukan satu kali pengukuran, atau istilahnya adalah pengukuran tunggal. Nah, maka hasil pengukuran untuk pengukuran tunggal kita lakukan dengan bentuk X plus minus delta X. X plus minus delta X. X-nya itu adalah hasil pengukurannya, pengukuran tunggal, misalnya
satu kali aja ya. Lalu terus delta X-nya bagaimana nih? Delta X-nya itu kan ketidakpastiannya ya. Bagaimana cara menentukan ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran tunggal? Bisa kalian cari dengan menggunakan persamaan delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Ya, skala terkecil alat itu berapa? Kita kalikan setengah nanti untuk melaporkan delta X yang ada di sini. Ya, baik. Contohnya nih, hasil pengukuran panjang sebuah benda menggunakan jangka sorong untuk menunjukkan angka 2,15 cm. Nah, maka jika skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm, maka kita bisa menuliskan ketidakpastiannya setengah kali skala terkecil. Kita lihat, setengah kali 0,1 mili ya tadi. Ini skala terkecilnya 0,1 mili, setengah kali 0,1 mili, sehingga diperoleh angka ketidakpastiannya adalah 0,05 mm ya. Dan ada sini nilai angkanya, nilai hasil pengukurannya 2,15 cm, satuannya cm, maka ini kita jadikan cm juga ya. 0,05 mm kita jadikan cm, jadi 0,005 cm ya. Terus bagaimana cara menuliskan hasil pengukurannya? Oke, kita tulis dulu nama besarannya atau simbol besarannya. Misalnya ini tadi panjang ya, simbolnya L sama dengan 2,150. Tadi 0,15 ya, sekarang 0,150. Jadi kita samakan ini. Angka di belakang komanya kita samakan karena ketidakpastiannya itu ada 3 angka di belakang koma, ini 0,005 ada angka di belakang koma, maka untuk hasil penilaian hasil pengukuran yang kita peroleh tadi 2,15 kita tuliskan 2,150 ya. Paham ya? Baik. Sekarang ketidakpastian pada pengukuran berulang. Ya, tadi kan untuk mengatasi hal-hal tadi ya yang dapat membuat kesalahan dalam pengukuran, antara lain adalah dengan menggunakan pengukuran berulang. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. X rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai X yang ke N ya, per dibagi jumlah berapa kali mengulang percobaannya ya. Boleh dituliskan sigma XI per N ya. Kemudian ini delta X-nya, ketidakpastian dalam pengukurannya bisa kita cari menggunakan persamaan ini, seperti N akar pangkat 2 dari N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N min 1 dengan tadi ini ya, X ini adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar, delta X ini ketidakpastian pengukurannya, dan N ini adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Mungkin bisa Ibu jelaskan ya. Ya, aku juga diperhatikan di papan. Ibu sudah buatkan tabel ya untuk mempermudah memahami atau memasukkan data ke persamaan ini ya. Ya, misalnya kita mengadakan suatu pengukuran berulang ya, sebanyak 4 kali pengukuran. Ya, jadi pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, maka nanti datanya kita masukkan sini. Pengukuran pertama menghasilkan hasil pengukuran X1 ya. Pengukuran kedua sebut saja hasilnya adalah X2, pengukuran ketiga X3, pengukuran keempat X4 dan seterusnya. Jadi pilih 4 saja biar gampang ya. Nah, kemudian kita cari nilai kuadratnya. Jadi tadi misalnya pengukuran pertama hasilnya 2,5 ya, maka kita cari 2,5 kuadrat, masukkan di sini. Pengukuran kedua misalnya 2,6, maka kita masukkan 2,6 kuadrat dan seterusnya. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu sekalian lihat di bagian bawah ya, N untuk menuliskan N itu kan jumlah pengukurannya. Ada berapa kali pengukuran? 4 kali pengukuran, maka N ini kamu isi 4 ya. Kemudian yang berikutnya
sigma X, ya, sigma XI ya, sigma XI berarti X1 plus X2 plus X3 plus X4 kamu jumlahkan. Ketemunya adalah sigma X. Oke ya. Nah, baru kita cari rata-ratanya. Ya, yang disitu disebutkan hasil pengukuran yang mendekati nilai yang benar. Ya, sigma X dibagi dengan N ya. Tadi ini dijumlah dibagi dengan 4 kali pengukuran tadi. Ketemunya adalah X rata-rata. Ini simbol seperti ini. Nah, kemudian kolom yang terakhir X kuadrat. Ya, tadi angka yang kita kuadratkan di masing-masing pengukuran ya. X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat plus X4 kuadrat. Kita masukkan di sini. Nah, ini sigma XI kuadrat. Berarti ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat dan seterusnya sampai ke pengukuran yang ke N ya, yang ke I. Itu dimasukkan di sini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada lagi yang perlu kita cari yaitu ini ya, sigma XI dikuadratkan. Sigma XI dikuadratkan ini tidak sama dengan sigma XI kuadrat. Nah ya, tidak sama nih. Ulang lagi, sigma XI kuadrat. Kalau sigma XI kuadrat itu adalah yang ini, sigma XI kuadrat. Jadi ini dijumlahkan. Ya, tapi kalau sigma XI dikuadratkan berarti yang dikuadratkan adalah jumlah X-nya tadi. Yang mana? Ini. Ya, ini XI, sigma XI dikuadratkan. Jadi nanti ketemunya ini masukkan sana. Di sini. Ya. Paham ya? Nah, baru nanti hasil-hasil ini kita masukkan ke persamaan. Artinya kalau kita mengadakan pengukuran secara berulang, maka angka atau nilai ketidakpastiannya kita menggunakan persamaan ini, menggunakan rumus yang tertera di layar. Ya, oke, kita lanjut. Masih ada satu ketidakpastian lagi yang kita butuhkan, yaitu ketidakpastian relatif. Ini dipakai untuk mengetahui tingkat ketelitian sebuah pengukuran. Sehingga ciri khasnya ya, kalau semakin kecil nilai ketidakpastian relatif ini berarti tingkat ketelitian pengukuran itu semakin tinggi. Lagi ya, semakin kecil nilai ketidakpastian relatif ini menunjukkan bahwa tingkat ketelitian pengukuran itu semakin tinggi. Ya. Nah, bagaimana cara mencari ketidakpastian relatif? Ini menggunakan persamaan delta X per X kali 100%. Siapa ini X? X-nya itu adalah data hasil pengukuran. Ya, misalnya ini data hasil pengukurannya X1, X2 dan seterusnya. Ya, kemudian delta X itu ketidakpastian dari pengukuran itu ya, delta X. Ya, ini ya delta X ini tadi di persamaan di slide sebelumnya tadi untuk pengukuran tunggal dan ulang itu sudah ada persamaannya sendiri, ada rumusnya sendiri, ya. Ya. Nah, ini nilai ketidakpastian relatif itu menentukan banyaknya angka penting yang boleh dilaporkan. Ya. Nilai ketidakpastian relatif ya, tadi yang semakin kecil nilai ketidakpastiannya berarti semakin tinggi, ya, semakin tinggi kebenarannya, gitu ya. Nilai ketidakpastian relatif menentukan banyaknya angka penting yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Ya, sudah ada kriterianya nih. Apabila ketidakpastian relatifnya itu sekitar 10%, maka laporan itu berhak atas 2 angka penting. Ya. Kalau ketidakpastiannya 1%, nah ini bagus ini ya, berhak atas 3 angka penting. Dan kalau lebih kecil lagi 0,1%, maka berhak atas 4 angka penting. Jadi benar ya bahwa jumlah angka penting itu menunjukkan tingkat ketelitian dalam kita mengadakan suatu pengukuran. Itu yang anakku. Kemudian untuk materi angka penting serta ketidakpastian dalam pengukuran itu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.